Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dominikus Divi Wahyudi dengan NIM 20 30 10 90 20 05 dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang korosi, mikroba, dan temperatur tinggi, di mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari metode analisis korosi yang diampu oleh Bapak Stephen Carolus Angga SSI MSc. Pertama-tama, kita akan bahas tentang korosi. Teman-teman bisa lihat pada gambar, di mana gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari korosi. Nah, korosi ini adalah suatu kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Nah, juga dapat kita artikan sebagai suatu serangan yang merusak logam, karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk dalam inti materi yang pertama, yaitu adalah korosi oleh mikroba. Nah, korosi yang dipengaruhi oleh mikroba merupakan salah satu inisiasi atau aktivitas korosi akibat aktivitas mikroba dan proses korosi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, di mana gambar tersebut merupakan suatu kerusakan pada pipa akibat korosi secara mikrobiologis. Nah, mikroba merupakan satu mikroorganisme yang hidup di lingkungan secara luas pada habitat-habitatnya dengan bentuk koloni yang permukaannya kaya dengan air, nutrisi, dan kondisi fisik yang memungkinkan pertumbuhan mikroba terjadi pada rentang suhu yang panjang. Nah, biasanya ditemukan di sistem air. Nah, kandungan nitrogen dan fosfor yang sedikit, lalu konsentrat serta nutrisi penunjang lainnya. Nah, mikroorganisme ini dapat dikategorikan berdasarkan kadar oksigennya. Yang pertama adalah jenis anaerob, yang kedua adalah jenis aerob, yang ketiga jenis anaerob fakultatif, dan yang keempat adalah mikroaerofil. Nah, di mana jenis anaerob yaitu berkembang biak pada kondisi tidak ada oksigen. Lalu jenis anaerob berkembang biak pada kondisi kaya oksigen. Lalu pada jenis anaerob fakultatif itu berkembang biak pada dua kondisi. Nah, terus mikroaerofil itu berkembang biak menggunakan sedikit oksigen. Nah, mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain adalah bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Nah, selanjutnya fenomena korosi yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya keberadaan dari bakteri. Nah, jenis bakteri yang berkembang yaitu ada 4 jenis bakteri. Yang pertama adalah bakteri pereduksi sulfat, yang kedua adalah bakteri pereduksi besi, yang ketiga bakteri penghasil asam, dan yang keempat adalah bakteri pengoksidasi logam. Nah, mekanisme terjadinya korosi oleh adanya bakteri pertama kali itu ditulis oleh Kurth dan Luck pada Supardi pada tahun 1997. Nah, di mana menyatakan bahwa mikroba dapat mengeluarkan individu mineral dari media fosfat dalam nitrat. Lalu mikroba dapat merubah hidrokarbon menjadi produk yang cukup korosif. Lalu akibat hidupnya mikrobia dapat menimbulkan sel konsentrasi oksigen jika akan timbul elemen galvanik. Yang terakhir itu ada mikrobia akan mengambil sumber elektron dari suatu logam. Nah, pada gambar riset teman-teman bisa lihat itu merupakan satu jenis korosi yang disebabkan oleh mikroba. Lalu pengendalian korosi oleh mikroba. Yang pertama adalah pigging. Nah, pigging merupakan salah satu perawatan rutin yang dilakukan dalam dunia perpipaan. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan maintenance terhadap jalur pipa dengan cara memasukkan alat bernama pig ke dalam jalur pipa melalui pig launcher. Nah, yang kedua ada biosida. Nah, biosida ini didefinisikan sebagai suatu zat atau mikroorganisme yang dimaksudkan untuk menghancurkan atau menghalangi atau membuat tidak berbahaya atau membuat efek pengendalian pada organisme yang berbahaya. Contoh organismenya adalah mikroba sendiri pada kasus korosi ini. Lalu ada perlindungan katodik. Adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam dengan menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katode dari sel volta. Yang keempat
ada penggunaan jenis mikroorganisme tertentu yang ditujukan untuk menekan korosi oleh mikroba tersebut. Lalu yang kedua adalah korosi oleh temperatur tinggi. Teman-teman bisa lihat pada gambar di mana itu merupakan salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari, yaitu tentang korosi oleh temperatur tinggi. Nah, di mana korosi temperatur tinggi didefinisikan sebagai suatu proses degradasi atau penurunan mutu material, nah termasuk degradasi sifat-sifat mekanisme yang disebabkan oleh adanya pengaruh atmosfer pada temperatur tinggi. Nah, korosi oleh temperatur tinggi bisa disebabkan oleh berbagai macam. Yang pertama ada oksidasi, sulfidasi, karburisasi, metal dusting, nitridasi, halogen, fulas dan salt deposit, lalu ada molten salt, corrosion in the liquid metal, lalu ada kompilasi. Nah, pada temperatur tinggi, atmosfer bersifat oksidatif, lalu atmosfer yang berpotensi untuk mengoksidasi suatu logam. Nah, atmosfer ini merupakan lingkungan penyebab utama terjadinya korosi pada temperatur tinggi. Lalu, penanggulangan dari korosi oleh temperatur tinggi. Nah, cara penanggulangan korosi dapat dihambat dengan berbagai cara. Yang pertama, melapisi permukaan logam dengan cat. Yang kedua, melapis permukaan logam dengan proses pelapisan atau electroplating. Yang ketiga, membuat lapisan yang tahan terhadap korosi seperti anodizing. Dan keempat, membuat sistem perlindungan dengan anoda korban. Dan yang terakhir, membuat logam paduan yang tahan terhadap korosi. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.